semuanya? Sehat semuanya? Gara-gara udah semuanya ya. Baik saudara semuanya, kita lanjutkan materi. Namun sebelum kita lanjutkan materi, saya mau bertanya dulu. Bagaimana jadinya kalau negara ini tanpa hukum? Bagaimana angkat tangan? Satu orang. Ya, bagaimana kalau tidak ada hukum? Negara ini akan menjadi kacau dan tidak akan tertata bagus. Ada lagi pendapat lain yang laki-laki mungkin? Ya, kriminalitas. Apa? Kriminalitas akan meningkat. Nah, oke. Negara ini akan menjadi kacau, kriminalitas akan meningkat. Bagus. Nah, baik saudara, itu yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang negara dan konstitusi. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah saudara memahami tentang yang pertama apa itu negara, unsur-unsur negara, pembentuk negara itu apa, kemudian apa itu konstitusi, macam-macam konstitusi, dan dinamika konstitusi yang pernah berlaku di negara Indonesia. Nanti kita akan bagi kelompok seperti biasa. Kita akan bagi kelompok kecil karena jumlah kita di kelas ini ada 40 orang. Kita bagi 9. Kita bagi jadi 5 kelompok. Berarti ada 8 dan 7 orang satu kelompok. Nah, sebelum itu saya mau mengantarkan dulu materi ini. Ya, saya antarkan dulu materi ini. Ada sebuah pendapat dari para ahli. Saya menyimpulkan ini. Ada yang bisa baca? Mungkin yang bagus bahasa Inggrisnya. In history, there is no state, hence no constitution. This show how urgent the constitution is as a state apparatus. The constitution and the state are like two sides of the coin that cannot be separated from each other. Dalam sejarahnya, there is no state, hence tidak ada negara tanpa hukum dasar atau konstitusi. Di show how ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya konstitusi bagi negara dan aparatur negara itu. The constitution and the state, konstitusi atau hukum dan negara itu seperti dua sisi mata uang atau koin yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, ini sebetulnya menjawab dari apa yang Anda katakan tadi, kalau negara tanpa konstitusi atau tanpa hukum, negara akan menjadi kacau, kriminal akan Oke, bagus saudara semuanya. Untuk lebih dalam membahas ini, saya akan bagi kelompok seperti yang saya sampaikan tadi. Kita bagi kelompok kecil saja, jadi 5 kelompok. Hitung saja ya. Kelompok kecil sudah terbentuk. Saya akan bagi materi per kelompok yang akan Anda diskusikan. Setelah Anda diskusi sekian menit nanti, waktunya 15 menit untuk mendiskusikan di kelompok. Maka setelah itu presentasi seperti biasa. Kelompok yang pertama ini Anda mendiskusikan tentang konsep dasar negara. Konsep dasar negara. Ya, yang kelompok 2 ini Anda membahas tentang definisi konstitusi. Yang kelompok ini Anda mendiskusikan tentang macam-macam atau jenis-jenis konstitusi. Kelompok ini Anda membahas konstitusi yang ada di dunia. Kelompok ini yang terakhir, kelompok 5, Anda mendiskusikan tentang dinamika konstitusi di Indonesia, ya, atau konstitusi yang pernah berlaku di negara Indonesia. Oke, waktunya 15 menit untuk Anda mendiskusikan itu. Setelah Anda diskusikan, nanti presentasi dan kita akan beri penguatan di terakhir.
Ya, baik saudara, karena waktunya sudah habis, seperti yang sudah kita sepakati tadi, kita akan presentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Silahkan satu orang berdiri presentatornya di masing-masing kelompok dan yang lain berlima. Kita mulai dulu dari kelompok yang pertama. Kita akan membahas tentang konsep dasar negara. Konsep dasar negara adalah gagasan atau ide yang menjadi landasan utama bagi pembentukan dan penyelenggaraan suatu negara. Yang pertama ada ideologi. Ideologi negara mencerminkan nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengatur sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan serta uang. Yang keempat, tujuan negara. Tujuan negara tercantum dalam atau kesepakatan dasar yang mengatur dan memberikan landasan bagi struktur, fungsi, dan operasional dalam suatu organisasi, baik itu negara atau institusi lainnya. Nah, ada beberapa elemen penting dalam definisi konstitusi. Yang pertama itu kesepakatan dasar, bahwa menjadi fondasi bagi peraturan-peraturan lainnya dalam suatu negara. Dan yang ketiga, istilah asal bahasa Prancis. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu konstitusi. Nah, yang keempat, hukum dasar. Disebut hukum dasar karena ia menetapkan standar dan prinsip yang harus diikuti oleh siswa untuk pemerintahan. Yang kelima, struktur dan kewenangan. Nah, dalam hukum negara ada perbedaan dari hukum dasar, basic law, dan konstitusi. Hukum dasar itu merujuk pada norma-norma Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai basic law yang mengatur prinsip dasar pemerintah. Terus yang ketiga itu konstitusi, dokumen hukum tertinggi yang mengatur struktur pemerintahan, hak asasi manusia, dan norma dalam suatu negara. Baik, itu aja bisa kami jelaskan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kelompok 3, silakan sampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu materinya tentang macam-macam konstitusi. Macam konstitusi presiden, yaitu sudah diproses. Biasanya nama presiden minta. Kemudian ada konstitusi saja baru. Yang kedua ada Itu tentang konstitusi yang ada juga. Baik, ini adalah beberapa yang tanya. Itu pertama dari aplikasikan itu konstitusi tertulis. Konstitusi yang Amerika disahkan konstitusi dari 1947 dan merupakan salah satu konstitusi kedua yang masih berlaku. Nama lainnya itu adalah Constitution of the Republic of Haiti. Sistem pemerintahnya itu berbentuk federal. Pemisahan kekuasaan dari eksekutif adalah loyal juga Dewan Besar Tradisional tahun 2003. Itu caranya baik hanya segini konsiderasi untuk dalam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, kelompok 5 sampaikan materi diskusi Anda. Sesuaian konstitusi dari masa-masa untuk mencerminkan kebutuhan dan keadaan negara. Beberapa tahapan utama dalam dinamika konstitusi Indonesia. Konstitusi 1945 atau UUD 1945. UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Oke, baik saudara semuanya, bagus diskusinya tadi dan hasil Anda juga bagus, presentasinya juga cukup bagus. Apa yang sudah Anda diskusikan dan presentasikan tadi itu adalah materi kita hari ini yang sudah Anda bahas. Nah, sekarang penguatan dari saya. Kembali kepada negara dan konstitusi. Seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 ini tadi tentang negara itu, ya kita ambil kesimpulan bahwa negara itu adalah sebuah wilayah yang di dalamnya ada hukum, kemudian ada pemerintah yang berdaulat, lalu ada rakyat atau penduduk atau masyarakatnya. Nah, itu adalah sebuah negara. Untuk memahaminya, supaya kita gampang memahami negara itu, ya kita analogikan saja negara itu seperti keluarga kita, yang mana di dalamnya ada pemerintah, siapa orangnya? Kepala keluarga. Lalu ada wilayah, rumah. Wilayah itu menjadi unsur, rumah itu menjadi unsur wilayah dalam keluarga yang bernama negara tadi. Kemudian ada masyarakatnya, kita, anak-anaknya, dan ibu misalnya. Kemudian juga ada kedaulatan. Maksudnya kita berhak menentukan hukum sendiri untuk negara kita. Negara lain atau orang lain, keluarga lain tidak boleh, tidak bisa menentukan hukum mengatur kita seenak mereka. Nah, itu namanya negara yang berdaulat. Itu negara. Kemudian konstitusi. Konstitusi, ya seperti yang sudah dibahas oleh kelompok 2, 3, 4, dan 5 tadi, mulai dari konsep dasarnya, definisinya, macam-macamnya, konstitusi di berbagai negara, dinamikanya di negara Indonesia, kita paham bahwa konstitusi itu adalah hukum dasar
basic law. Analogi sederhananya kembali adalah kita analogikan seperti Al-Quran. Al-Quran itu adalah basic law, betul atau tidak? Hukum dasarnya beragama Islam. Maka kalau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menjadi Al-Qurannya itu adalah konstitusi. Saya bukan mengartikan Al-Quran itu sama dengan konstitusi ya, tapi analoginya seperti itu. Maka apa yang dimuat di dalam konstitusi itu atau hukum dasar itu, ya kita kembali lagi kepada Al-Quran. Karena memang Anda ini pendidikan agama Islam, untuk mudahnya lihat Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu apa aja yang diatur? Yang diatur itu adalah ketentuan-ketentuan dasar, betul tidak? Ketentuan-ketentuan umum. Misalnya aqimis sholat, artinya apa tuh? Iya, ketentuan dasar tentang mendirikan sholat. Tapi bagaimana cara melaksanakan sholat ada nggak dalam Quran? Tidak ada. Nah, itu maksudnya hukum dasar, basic law itu. Karena ketentuan umum, ketentuan dasar itu dia tidak menjelaskan secara rinci tentang aturan yang telah dibuat itu. Begitu juga dengan zakat. Ya kan, waktu zakat, bayarlah zakat. Tapi berapa nominal zakat kan nggak ada dalam Quran. Tidak ada. Nah, begitulah hukum dasar yang kita sebut dengan basic law atau konstitusi. Nah, kita kembali ke sini. Saya menarik tadi dibahas oleh kelompok 2, hukum dasar atau konstitusi itu ada beberapa istilah yang digunakan oleh beberapa negara yang ada di dunia ini. Ada basic law istilahnya. Ya, ada basic law. Basic law ini lebih sering digunakan ketika adanya traktat atau perjanjian internasional, ya, hubungan internasional. Kemudian ada constitution. Konstitusi ini, ya, ini karena penyebutan nama oleh Belanda dan Jerman sering menggunakan grondwet. Grond itu dasar, wet itu undang-undang. Ya, kita juga sering juga menggunakan itu. Ya, kita menggunakan konstitusi. Tapi yang paling sering kita gunakan adalah undang-undang dasar. Lalu apa persamaannya? Ya, sama-sama ketentuan umum di sebuah negara atau hukum dasar di sebuah negara. Ya, hukum dasar ini hukum dasar juga. Ini hukum dasar juga. Ini hukum dasar juga. Perbedaannya di mana? Perbedaannya dalam penggunaannya. Nah, di mana kapan kita menggunakan basic law dan negara mana saja menggunakan konstitusi dan apa itu undang-undang dasar. Nah, kemudian konstitusi ini ada dua. Ini yang dibahas tadi oleh kelompok lain. Ada tertulis atau written constitution, ada tidak tertulis atau unwritten constitution. Tadi kelompok ini menampakkan ada ini seolah-olah ada yang konstitusi fleksibel, ada yang kaku. Itu sifatnya nanti. Nah, pada dasarnya konstitusi itu ada dua saja. Ada written constitution, ada unwritten constitution. Yang tertulis ini apa contohnya? Ya ini dia. Ya, undang-undang dasar ini dan undang-undang dasar 45 di negara kita. Kemudian yang tidak tertulisnya apa contohnya? Norma atau convention, ya, namanya konvensi. Konvensi. Contohnya mana? Tadi contohnya di Indonesia, ya kan? Amerika. Kemudian negara-negara yang lain. Konvensinya apa contoh negaranya? Negara Inggris atau England. Itu konstitusi negaranya tidak tertulis. Bukan berarti mereka tidak punya konstitusi. Perbedaan antara tertulis dan yang tidak, yang namanya written berarti ada dokumennya. Seperti Undang-Undang Dasar 45 kita. Ada pembukaannya, ada pasal-pasalnya. Kalau dulu disebut batang tubuh, kemudian ada penjelasan. Kalau yang unwritten constitution atau konvensi tadi itu seperti yang dimiliki oleh Inggris, itu konstitusinya tidak tertulis tapi ditaati. Ya, contoh ya. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 atau konstitusi kita. Jadi ada dua tujuan negara kita ya. Ada tujuan nasional, ada tujuan internasional. Yang nasional 3 tadi, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan. Tujuan internasional yang 1, ikut melaksanakan Ketertiban dunia. Makanya pertanyaan Anda selama ini, kenapa Indonesia ini ikut campur Israel dan Palestina? Karena kita ingin mendamaikan. Kita ikut menertibkan dunia. Tujuan dari negara kita. Bentuk negara kita ada di dalam Undang-Undang Dasar 45? Ada apa tidak?
Tentu ada, karena ini muatannya kan. Cuman pertanyaannya di mana? Di pasal berapa? Anda kalau buka Undang-Undang Sampah Publik, buka halaman setelah pembukaan itu harus muncul tuh. Pasal 1 ayat 1. Bunyinya apa? Bentuk negara Indonesia adalah negara berbentuk persatuan berbentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Itu bunyi pasalnya. Pasal 1 ayat 1. Lalu baca lagi pasal 4 ayat 1. Itu adalah bicara tentang bentuk pemerintahan. Bagaimana bentuk pemerintahan kita menurut konstitusi kita? Berbentuk presiden. Maka negara kita ini dipimpin oleh seorang presiden. Baik saudara, itu penjelasan materi kita hari ini, dan saya rasa apa yang sudah Anda diskusikan tadi itu sudah Anda pahami. Selanjutnya adalah seperti biasa Anda membuat tugas mandiri, tugas refleksi ya, seminggu. Nanti minggu depan dikumpulkan. Refleksi gunakan bahasa sendiri, bagaimana Anda membahasakan kembali hasil diskusi Anda tadi dan hasil pendengaran Anda terhadap presentasi kelompok lain tadi ke dalam kertas, tuangkan dengan bahasa sendiri. Paham kira-kira ya? Paham? Oke, kita akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi yang